Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita masuk kepada topik, saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai tugas kelompok. Tugas kelompok nanti akan dilaksanakan secara presentasi kelompok. Tugas seperti biasa, tolong setiap mahasiswa membagi menjadi 6 kelompok dari jumlah kelas yang ada. Nah, dalam kelompok ini kemudian silakan dibagi topik untuk presentasinya. Ada 6 topik untuk presentasi sesuai dengan buku dari referensi. Ada 2 dari buku karangan Raymond, kemudian yang kedua dari buku karangan Loudon. Baik, presentasi ini, tugas kelompok ini saya harap mahasiswa melakukan presentasi kelompok pada pertemuan ke-5, ke-6, ke-7 sebelum UTS, kemudian setelah UTS pada pertemuan ke-13, 14, 15. Jadi pertemuan sekarang, pertemuan ketiga, pertemuan besok, pertemuan keempat masih sama saya. Pertemuan berikutnya lagi, pertemuan ke-5, ke-6 dan ke-7 silakan mahasiswa melakukan presentasi kelompok. Teknis untuk presentasi kelompok saya serahkan kepada mahasiswa, apakah mahasiswa ingin membuat video kemudian diupload ke YouTube, kemudian kita sama-sama menyimak di Google Classroom, atau yang kedua mahasiswa menggunakan Zoom, kemudian mengundang saya bersama rekan-rekan untuk menyimak presentasi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Teknisnya saya serahkan ke mahasiswa, mana yang lebih nyaman bagi mahasiswa silakan. Tugas dari saya, kemudian rekan-rekan nanti yang akan menyimak itu hanya menyimak dan akan bertanya apabila ada sesuatu yang tidak paham. Saya harapkan untuk buku referensinya ya, jangan mengambil dari topik-topik atau dari referensi-referensi yang ada di Google seperti di Blogspot, kemudian WordPress. Saya harap referensinya semua diambil dari buku karangan Raymond, kemudian karangan Loudon. Seperti contoh misalkan untuk pertemuan ke-5 ya, ini topiknya teknologi sistem komputer dan sistem telekomunikasi. Ini ada di chapter 5 untuk karangan Raymond, kemudian di buku Loudon ada di chapter 5 dan chapter 7. Silakan mahasiswa menyusun topik presentasinya berdasarkan referensi yang ada di bab 5 dan bab 7 ya, dari kedua buku ini. Nah, presentasi tidak harus menggunakan, maksud saya itu tidak harus menggunakan bahasa Inggris. PowerPoint-nya bisa ditranslate, atau kalau misalkan kesulitan untuk translate, di copy saja itu ya dari buku atau di capture, langsung dipresentasikan, kemudian dipaparkan pada saat nanti presentasi. Saya sengaja menggunakan buku-buku dari luar, harapannya mahasiswa supaya terbiasa membaca buku-buku asli di bidang manajemen, karena kebanyakan buku-buku asli itu di bidang manajemen itu karangannya dari luar, dan di Indonesia itu hanya disadur saja. Terkadang pada saat mensadur kemudian mentranslate bahasanya itu masih ada bahasa-bahasa yang belum jelas, sehingga lebih jelasnya bisa membaca di buku aslinya. Baik, seperti itu ya. Mohon untuk kelas ini dibagi untuk kelompok. Kelompoknya nanti boleh sama, untuk mata kuliah manajemen operasional lanjutan boleh juga berbeda. Baik, kemudian nih, untuk beberapa topik yang sama, misalkan di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini topik bahasanya kan sama, aplikasi sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Kemudian dari referensinya juga sama di bab 4. Nah, kalau seperti ini silakan bab 4 ini dibagi 2 saja. Kemudian kelompok yang pertama mempresentasikan setengah dari bab 4. Kemudian kelompok yang berikutnya mempresentasikan setengah dari bab 4 yang sisanya. Silakan diatur saja ini babnya, pembagian kelompoknya ya, pembagian paparan materinya. Nah, selain dari buku referensi ini, mahasiswa juga bisa mengambil dari buku referensi yang lain atau dari jurnal. Tapi harapan saya jangan terlalu banyak dari referensi yang lain. Kita fokus ke buku referensi yang ada di sini, Raymond dan Loudon. Ya.
Baik, untuk informasi tugas kelompok saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Baik, kita lanjutkan ke materi pertemuan ketiga, yaitu pendahuluan tentang kita berbicara mengenai pendahuluan tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Tujuan pembelajarannya ini sebenarnya ini kan sebagai pendahuluan ya, sebagai awal bagi mahasiswa untuk mengetahui sebenarnya apa sih itu sistem informasi dan teknologi informasi. Meskipun di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sebelumnya, tapi di sini kita akan membahas lagi dari sudut yang berbeda. Harapannya itu mahasiswa memahami dasar komputer dan arsitektur komunikasi. Kalau menurut saya untuk dasar komputer mahasiswa itu sudah paham, sudah paham. Nah, arsitektur komunikasi yang perlu kita pelajari lebih dalam, karena nanti arsitektur komunikasi ini nanti akan masuk juga ke bidang-bidang ke organisasi bisnis. Jadi kalau arsitektur komunikasinya bagus, maka susunan alur informasi yang ada di organisasi bisnis juga akan sangat baik. Kemudian yang berikutnya mengetahui batasan antara fisik dan sistem konseptual. Jadi memang di dalam sistem informasi, namanya juga sistem ya, sistem itu merupakan suatu konsep dari input, proses, dan output. Nah, kita harus melihat mana batasan-batasan secara fisik dan secara konseptual. Artinya kalau kita memahami batasan ini, maka kita bisa paham bagaimana kita membuat suatu arsitektur komunikasi yang baik secara konsep, kemudian dan memungkinkan secara arsitektur fisik. Yang berikutnya memahami bagaimana aplikasi bisnis disusun dari sebuah tekanan data akuntansi, kemudian pada tekanan informasi dan pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Tujuan pembelajaran yang lainnya ini mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi menjadi dasar manajemen yang terkait di dalam organisasi dan bagaimana mereka kerjakan. Kemudian mengetahui hubungan antara problem solving dan pengambilan keputusan dan bagaimana langkah-langkah dasar pemecahan masalah. Ya memang nanti ya goalnya itu untuk sistem informasi dan teknologi informasi itu adalah untuk mempermudah decision making, kemudian untuk mempercepat problem solving. Nah, memahami bagaimana sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Memang nanti ya dengan adanya arsitektur sistem komunikasi dan informasi teknologi yang baik, itu kita bisa memetakan sumber daya perusahaan dengan baik juga. Mengetahui inovasi yang diharapkan dalam teknologi informasi. Ya, ini nanti inovasi ini sebenarnya 1 tahun saja kita tidak update informasi mengenai teknologi informasi ini, kita akan ketinggalan, karena inovasi ini akan terus, terutama di bidang informasi, akan terus berjalan selama 2 tahun menurut hukum yang dicetuskan oleh Moore, bahwa perkembangan semikonduktor ini akan berdampak pada perkembangan teknologi komputer dan juga berdampak pada perkembangan teknologi informasi. Baik, sebagai pendahuluan ini kita bicara tentang history dulu, sejarah gitu ya. Jadi komputer pertama ini sebenarnya memiliki bentuk yang besar seperti kamar ya. Kalau sejarahnya itu, kalau kita bicara mengenai komputer, mungkin ada yang pernah membaca atau menyimak di Discovery Channel atau National Geographic gitu ya. Itu ada satu komputer server di salah satu universitas ternama di dunia. Satu komputer server ini digunakan untuk menghitung komputasi perhitungan rumus-rumus matematika yang rumit. Nah, komputer server ini luasnya adalah satu ruangan kelas. Ya pada saat itu ya, karena memang pada saat itu komputer itu masih, teknologi semikomputer itu masih sangat jarang sekali.
Artinya perkembangan itu masih sangat lambat sekali. Dan komputer pertama dulu itu yang menggunakan vacuum tube ya, atau CRO, cathode ray oscilloscope ya. Nah, kalau sekarang yang komputer server satu ruangan kelas itu sebenarnya bisa di teknologinya itu sepadan dengan satu laptop yang ada sekarang gitu. Baik, jadi dulu seperti itu. Kemudian vacuum tube atau misal tabung vacuum itu kalau misalkan ada yang memiliki TV bukan LED atau LCD ya, TV tabung. Nah, itu namanya vacuum tube. Jadi di dalam TV tabung tersebut itu kalau kita buka itu kan ada tabungnya. Ya, tabungnya itu ini berisi hampa udara. Vacuum tube hampa udara. Kenapa? Karena cara kerja dari vacuum tube ini memanfaatkan eksitasi elektron dari anoda ke katoda gitu ya. Nah, eksitasi elektron ini akan terjadi tidak terhambat kalau misalkan berada pada vakum hampa udara gitu ya. Tapi kalau misalkan tabungnya itu berisi udara, maka elektron ini akan bertabrakan dengan molekul-molekul dan partikel-partikel udara yang ada, sehingga gambar yang ada pada layar televisi itu tidak akan jelas, buram gitu, akan terganggu. Baik, kemudian di dalam perkembangannya teknologi vakum ini sebenarnya dari segi biaya ya dan penggunaan energi itu tidak efisien. Pembuatan tabung tube itu sangat mahal. Kenapa? Karena materialnya juga menggunakan dari gelas, kemudian harus divakum, kemudian ada logam-logam elektroda gitu ya. Kemudian ada koil atau kumparan di dalamnya. Sehingga dengan berkembangnya teknologi transistor dan semikonduktor pada saat itu, vacuum tube itu semakin lama akan semakin ditinggalkan. Dan kita tahu bahwa dari hukum Moore itu ya, teknologi yang semakin lama ditinggalkan harganya semakin jatuh. Jadi kita bisa melihat sekarang harga TV LED ini lebih mahal daripada harga TV tabung ya. Meskipun mungkin 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang lalu TV tabung itu harganya bisa jutaan ya, sekarang mungkin harganya bisa di bawah 1 juta. Oke, nah perubahan yang dramatis ini akan meningkatkan perkembangan teknologi informasi karena ada perkembangan yang sangat signifikan di bidang komputer. Baik. Jadi seperti itu sejarahnya ya. Jadi perkembangan teknologi transistor dan teknologi chip atau semikonduktor ini sebenarnya berpengaruh terhadap kecepatan prosesor komputer. Semakin teknologinya semakin meningkat, maka kecepatan prosesor semakin meningkat juga. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan kita kalau kita melihat sejarah produksi komputer, bisa dilihat komputer pertama masih menggunakan tabung ya, seperti keluaran Apple gitu, IBM gitu ya. Kemudian selang berapa tahun kemudian itu ya ada keluar laptop gitu ya, laptop juga masih tebal gitu ya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian ada laptop tipis gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari prosesor yang digunakan gitu ya, dulu itu belum Intel gitu ya, masih prosesor 133, prosesornya 133 MHz dengan RAM-nya itu paling cuman sekitar ya maksimum itu 1 mega, maksimum 1 mega. Ada yang 512 kilo. Nah, sampai sekarang komputer-komputer seperti itu sudah ditinggalkan ya, karena dengan semakin cepatnya perkembangan semikonduktor. Oke, pertama kali ini mainframe komputer ini hanya dapat memproses single task oleh single user pertama kali. Artinya kalau kita menggunakan komputer pada masa lalu ya, jadi kita hanya bisa pakai untuk mengetik saja. Kalau sudah mengetik, ngeprint kita hanya bisa pakai untuk ngeprint saja ya. Nah, saya masih ingat dulu waktu SMP belajar komputer,
eh, sistem operasi waktu itu yang diajarkan itu adalah ada menggunakan DOS, ada yang menggunakan Lotus, ada yang menggunakan WS. WS itu keluaran dari Windows ya. Nah, layarnya itu tidak seperti layar sekarang, layarnya itu blank gitu, layar biru semuanya. Kalau kita ingin mengetik itu tidak ada tombol-tombol klik-klik, tidak, semua operasi menggunakan keyboard gitu ya. Kalau kita ingin nyimpan juga misalkan berarti harus pakai keyboard juga, Ctrl S gitu ya, kemudian enter. Kemudian kalau misalkan kita ingin masuk ke folder, dir gitu, semua menggunakan perintah-perintah dari komputer. Jadi semua menggunakan proses single task, satu proses saja yang bisa dikerjakan. Kalau sekarang kan bisa bermacam-macam ya, kita bisa mengetik sambil mendengarkan musik atau menonton video di YouTube gitu. Terus kita bisa mengetik sambil ngeprint, kemudian sambil membuka WA dan sebagainya, multitasking kalau sekarang. Baik, seperti itu. Nah, perkembangan single task menjadi multitasking ini juga akan berpengaruh kepada peningkatan efisiensi waktu dari sistem informasi dan tentu saja pada efisiensi waktu dari kerja ya. Ini gambar dulu, ini komputer dulu seperti ini ya. Ya. Ini untuk memproses, ada tombol-tombol, kemudian di sini ada apa namanya, pita-pita. Pita-pita ini untuk merekam data. Jadi ketika kita memasukkan perintah, kemudian diproses, kemudian direkam di pita ini, pita data ya. Yang bisa dibayangkan zaman dulu itu media penyimpanan seperti ini ya, media penyimpanan seperti ini ya, pemprosesnya juga seperti ini, ngeprint juga seperti ini nih ya, print. Nah, pada saat itu komputer seperti ini sudah dianggap canggih, advance. Nah, setelah perkembangan dari single testing, lalu IBM pada tahun 1960 ini mencetuskan suatu konsep bahwa komputer ini sebenarnya tidak hanya bisa single testing. Kalau kita bisa meningkatkan teknologi dari semikonduktor, kita bisa multitasking. Nah, pada saat itu IBM tahun 1960 meluncurkan komputer IBM jenis sistem 360 ya. Nah, komputer ini adalah komputer pertama yang bisa menerapkan multiple processing task. Jadi proses-prosesnya tidak hanya bisa satu kali pekerjaan ya. Bisa mengetik sambil ngeprint, itu sudah bagus pada saat itu, sudah multitasking saat itu. Nah, perkembangan teknologi selanjutnya ini masih didominasi oleh IBM pada saat itu, yaitu smaller komputer yang lebih kecil. Tentu saja dengan komputer yang lebih kecil ini biaya produksi lebih murah, kemudian harga penjualan lebih tinggi. Kenapa? Karena pada saat itu diperkenalkan konsep komputer yang baru, komputer jingjing, komputer yang bisa dibawa-bawa saja meskipun masih ukuran tabung gitu ya, seperti yang dikeluarkan oleh Apple pada saat itu dan IBM. Tapi konsepnya komputer ini masih bisa dibawa, kemudian disimpan di bagasi mobil gitu ya. Nah, ini karena konsep yang baru seperti itu ya, dan menggunakan teknologi komputer yang sudah advance pada saat itu bisa multitasking, maka mini komputer ini biaya-biaya untuk produksinya lebih murah, tapi biaya jualnya itu bisa lebih tinggi gitu ya, karena yang dijual itu adalah teknologinya. Dan kelebihan yang lain, karena ini bisa dibawa ya, mini komputer, maka ini bisa dipakai untuk organisasi kecil atau startup organization, karena biayanya juga tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan komputer maaf, saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, harga pembelian komputer ini sebenarnya lebih tinggi daripada mini komputer. Ya, kenapa? Karena harga produksinya ya, biaya produksi untuk komputer ini lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat margin selisih antara biaya produksi dengan biaya penjualan, nah selisih margin untuk biaya produksi dan penjualan itu lebih untung bagi produsen kalau bisa menjual mini komputer gitu ya. Oke.
Kemudian pada tahun 1982 IBM memperkenalkan pertama kali PC, personal komputer. Nah, sejak saat ini ya, maka dikenallah pengembangan di bidang personal komputer. Nah, ini contoh komputer pada tahun era 90-an yang dipakai. Ada yang menggunakan ini mungkin? Ada yang dulu pernah menggunakan ini, atau mungkin di rumahnya masih menggunakan seperti ini? Ada ya. Nah, ini pada saat itu komputer seperti ini sudah wah sekali gitu ya. Ini komputer-komputer ketika saya waktu S1 menyusun tugas akhir menggunakan komputer model seperti ini ya. Ini sudah wah sekali gitu ya. Oke, baik. Kita melihat dari hukum Moore. Dari awal tadi saya sudah mengatakan tentang hukum Moore. Hukum Moore itu mengatakan bahwa perkembangan semikonduktor itu akan perkembangan semikonduktor atau dalam hal ini adalah transistor itu selalu meningkat 2 kali lipat. Konsekuensinya harga komputer pada saat ini ya dari sisi teknologi itu lebih murah daripada harga komputer 2 tahun yang lalu. Nah, kita bicara mengenai teknologi semikonduktor. Teknologi semikonduktor dan teknologi komputer ini sama ya. Nah, komputer pada zaman sekarang itu bukan hanya diaplikasikan pada PC saja atau desktop, tapi juga pada smartphone. Smartphone ini kalau kita lihat ya, arsitektur sistem komputernya itu sama. Ada chipset, ada input, proses, output, ada chipsetnya, ada prosesornya, kemudian ada RAM-nya juga ya, dan media penyimpanan. Nah, arsitekturnya itu sama. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita beli HP sekarang, HP yang 6 tahun lalu itu harganya misalkan 2.500.000, kalau kita beli HP di sekarang ya, stok lama masih baru, itu paling harganya di bawah 1 juta, bisa harganya 500.000, 600.000 ya. Kenapa? Karena teknologi ini mau tidak mau mengikuti hukum Moore ya. Teknologi semakin berkembang, maka biaya biaya produksi, kemudian biaya harga produk tersebut akan lebih murah daripada produk 2 tahun yang berikutnya. Ya, Moore ini mengestimasikan bahwa setiap 2 tahun perkembangan semikonduktor selalu meningkat. Ya, ini estimasi dari Moore. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya memang banyak sekali produsen semikonduktor itu selalu mengikuti hukum Moore. Mau tidak mau mereka selalu mengikuti hukum Moore. Kenapa? Karena dengan mengikuti hukum Moore bisa menekan biaya produksi, kemudian yang kedua bisa menaikkan marketing atau penjualan. Baik, arsitektur sistem komputer. Kebanyakan komputer ini sebenarnya kombinasi antara software dan hardware. Jadi di dalam software ini berisi tentang perintah-perintah untuk menjalankan hardware, gitu ya. Dan hardware kalau kita lihat dari arsitektur sistem komputer, gitu ya, itu ini secara garis besar paling tidak terdiri dari prosesor, memori, kemudian peripheral device atau peralatan-peralatan peripheral atau tambahan. Dan kalau kita lihat lagi lebih mendalam dari sistem arsitektur jaringan komputer, mohon maaf bukan jaringan komputer, sistem arsitektur proses yang ada di dalam komputer. Komputer ini hanya bekerja hanya sebagai pembagi arus saja, itu ya, Miss. Jadi ini ada komputer, ya, ini dicolokkan ke listrik. Nah, tegangan listrik 220 volt. Nah, kemudian ini masuk ke power supply, mengubah dari AC menjadi arus DC, sehingga arus DC ini yang akan dipakai untuk memberikan power atau daya tenaga pada motherboard, gitu ya. Nah, di motherboard ini arus ini akan masuk ke komponen-komponen elektronika yang ada di dalamnya, dan komponen elektronika yang ada di dalamnya itu fungsinya itu hanya sebagai pembagi arus saja, pembagi, penyearah,
penyimpan. Nah, dari proses pembagi, penyiarah, dan penyimpan arus ini, nah ini juga dibantu untuk memproses proses data. Nah, kenapa konsepnya seperti itu? Karena data itu sebenarnya hanya terdiri dari sinyal bit, ya, 1 0 1 0, ya ini hanya bilangan-bilangan biner saja kalau data itu 1 0. Nah, bilangan biner 1 0 1 0 1 0 ini kalau kita lihat dari sisi matematika atau dari direct Fourier atau transformasi Laplace, ya. Jadi ini ada sistem koordinat, ini X, ini Y, itu ya. Sinyal digital ini biasa seperti ini, ya. Sinyal digital biasa seperti ini, ya. Nah, titik puncaknya itu adalah 1, titik terendah itu adalah 0. Nah, sinyal listrik yang ada di dalam komputer itu sejatinya adalah seperti ini. Nah, ini nanti diatur di dalam komponen-komponen elektronika yang ada di sini, ya. Dan ini pengaturan arus, seperti pengaturan sinyal ini kalau menggunakan semi konduktor atau dioda, ini fungsinya hanya sebagai penyiarah saja. Kalau dia menggunakan prosesor atau menggunakan memori RAM, dia hanya sebagai pembagi sinyal saja, pembagi sinyal 1 0 1 0 ini harus kemana, dan ini semua diatur di dalam transformasi Fourier atau di dalam transformasi Laplace, gitu ya. Karena transformasi Fourier dan transformasi Laplace ataupun direct Laplace atau direct Fourier itu hanyalah berkisar dari 1 0 1 0 1 0 atau sering disebut sebagai fungsi tangga, ladder function, ya, fungsi tangga. Baik, seperti itu. Ini hanya cerita saja, tidak usah dihafal. Nah, ini contoh komputer yang mungkin ada sekarang, ya. Ini bisa dilihat dari gambar-gambar sebelumnya, teknologi komputer yang awal seperti apa, pertengahan medio tahun 90-an sebagaimana, yang ini tahun 2000-an. Ya. Nah, komputer hardware di dalam arsitektur sistem komputer ini ada prosesor untuk memproses data, ada CPU, Central Processing Unit, untuk mengendalikan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Kemudian ada memori, ya. Memori itu ada dua, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media penyimpanan yang sifatnya itu sementara, yang disebut sebagai RAM, Random Access Memory. Jadi random access memory itu adalah hanya sifatnya sementara. Jadi ketika komputer dinyalakan, kemudian kita membuka suatu program atau membuka sistem informasi atau menjalankan sistem informasi, sebagian memori untuk menjalankan sistem informasi dan program tersebut itu disimpan di dalam RAM, random access memory, gitu ya. Nah, ketika komputer dimatikan, RAM ini otomatis akan menghapus memori, komputer akan otomatis menghapus memori yang ada atau yang tersimpan di RAM. Nah, RAM ini kapasitasnya terbatas, ya. Ada yang 1 GB, 2 GB, 512 MB, gitu ya. Nah, karena sifatnya terbatas, jadi kalau kita menjalankan, kalau kita menggunakan RAM misalkan 1 GB, kemudian kita menjalankan banyak sekali program, maka memori sementara untuk menjalankan program itu akan disimpan di RAM. Semakin RAM-nya itu penuh, maka sistem operasi atau program yang akan dijalankan semakin lambat. Nah, sehingga beberapa kasus komputer ini harus di restart, atau kalau bicara mengenai handphone harus di restart, ya. Nah, yang kedua itu adalah media penyimpanan dalam bentuk bukan sementara, ya, tapi dalam bentuk permanen. Contohnya apa? CD, kemudian floppy disk, hard disk, gitu ya, atau USB, flash disk, ya. Nah, floppy disk itu jarang sekali dipakai sekarang, kecuali dipakai untuk beberapa programmer untuk menginstal aplikasi-aplikasi. Jadi floppy disk itu disket, ada disket yang bentuk kecil, kemudian ada disket yang bentuk besar. Kalau zaman dulu
yang besar itu yang kecil itu sudah was sekali gitu ya, walaupun yang kecil itu ukurannya itu hanya paling 1,5 mega media penyimpanan. Oke, nah ini kalau kita membeli komputer kemudian kita bongkar ya isinya hanya itu saja sebenarnya. Ini yang pertama, ini ada biasanya di sini simpan hard disk, kemudian di sini disimpan CD drive ya. Lalu di sini disimpan floppy disk atau disket, kecil sekali disket gitu ya. Kemudian di sini prosesornya gitu ya. Di sini untuk RAM-nya gitu ya. Nah, ini biasanya juga bisa dipakai untuk RAM, bisa dipakai untuk PCI card atau bisa dipakai untuk VGA card ya. Baik. Nah, ini adalah power supply ya. Power supply dipakai untuk konversi arus AC kalau di Indonesia 220 volt menjadi arus DC yang bisa dipakai untuk memberikan daya kepada prosesor dan motherboard yang ada di sini. Yang berikutnya arsitektur komunikasi. Komunikasi sebagai media informasi ini ada banyak sekali ragamnya. Yang pertama itu adalah modem. Tahu kan modem ya? Tidak usah saya jelaskan apa itu modem. Kemudian ada juga beberapa media komunikasi yang lain. Contoh misalkan telepon kabel. Telepon kabel ini dia menggunakan kecepatan maksimum 56 kilobyte per second. Kemudian kabel modem dia menggunakan kecepatan maksimum sampai 2 megabyte per second. Ini kecepatan maksimumnya. Tapi ada beberapa kabel modem dengan teknologi kabel koaksial ini bisa lebih dari 2 megabyte ya. Kemudian ada yang menggunakan teknologi kabel modem menggunakan teknologi optik, ini bisa juga lebih dari 2 megabyte. Kemudian WiFi ini rata-rata kecepatannya 11 megabyte per second. Kemudian LAN ini bisa antara 10 sampai dengan 100 megabyte per second ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk yang sekarang untuk arsitektur komunikasi lebih banyak menggunakan apa? Lebih banyak menggunakan wireless. Misalkan modem gitu ya. Kemudian media komunikasi sekarang menggunakan WiFi, Zoom dan sebagainya gitu ya. Ini hanya arsitektur saja. Baik, ini sebagai pengetahuan ya. Arsitektur komunikasi sebenarnya seperti ini. Ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Semua teknologi yang sekarang ya itu tidak terlepas dari peran pertama tower. Mungkin ada yang pernah memperhatikan rumahnya dekat tower, ketika mati listrik towernya mati, dan kebetulan misalkan tower itu misalnya ya umpamakan gitu tower untuk jaringan XL, kemudian Anda sebagai mahasiswa menggunakan jaringan XL, pada saat mati listrik tower di rumah Anda mati, apa yang terjadi dengan jaringan juga mati, bukan ke jaringan 4G nanti tapi akan kembali ke jaringan 3G atau ke jaringan dasarnya ya tuh, atau ke jaringan GSM gitu. Bisa mungkin pernah memperhatikan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerjakan tugas gitu ya, kemudian kita online, tiba-tiba karena jaringan kita menggunakan jaringan yang terhubung di tower yang ada di dekat rumah kita, ketika towernya mati, tiba-tiba kok jaringannya seperti ini jelek ya, tadi 4G sekarang 3G saja tidak ada, hanya GSM gitu. Iya, kenapa? Karena sekarang media komunikasi sekarang itu arsitekturnya itu adalah tower. Jadi bisa dibayangkan kalau dunia ini mati listrik, satu dunia, 1 minggu komunikasi lumpuh. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Nah, peran yang berikutnya selain yang arsitektur komunikasi yang penting itu adalah sebagai selain tower, yaitu stasiun pemancar bumi. Nah, stasiun pemancar bumi ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengirimkan sinyal
ya sinyal data di bumi ke satelit. Dari satelit kemudian dikirimkan balik ke bumi ke bagian yang lain. Itu konsepnya seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan kalau kita berlangganan TV Point IndiHome, Indovision misalkan ya, maaf saya menyebutkan merek Indovision. Nah, Indovision kan menggunakan ini ya, satelit parabola gitu ya, nah, bahasa umumnya itu. Nah, parabola ini selalu diarahkan ke atas. Kenapa? Karena dia selalu menangkap sinyal yang dipantulkan oleh satelit. Nah, jadi konsep seperti itu. Misalkan ini stasiun televisinya, dia menggunakan parabola untuk menyiarkan gitu ya, atau mengirimkan data. Dia kirimkan ke satelit gitu ya. Dari satelit kemudian dikirimkan balik ke konsumen. Nah, konsumennya harus menggunakan parabola. Kenapa? Karena sinyalnya itu adalah sinyal yang dari satelit ya. Gitu. Oke, jadi seperti itu arsitektur sistem komputer. Baik, sistem informasi ini adalah definisi, tidak sudah saya jelaskan, sudah saya jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Jadi intinya kalau di dalam sistem informasi itu harus ada input, kemudian harus ada proses, kemudian harus ada output. Baik, nah di manajemen data nanti model untuk manajemen data itu kita harus berbicara mengenai sistem, ada input, ada proses, ada output. Ya, ini data, kemudian informasi, kemudian ini informasi ini kemudian nanti akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, selain decision making, untuk efisiensi dari waktu. Baik, ini tidak usah saya jelaskan, sudah saya jelaskan pertemuan minggu yang lalu mengenai manajemen information system. Ya, intinya di dalam modul manajemen information system itu adalah report, pelaporan, kemudian penulisan. Pelaporan, penulisan, pelaporan, penulisan. Tuh. Nah, jadi seperti ini. Ini lingkungan, ini ada database, ini informasi-informasi yang ada di lingkungan disimpan di database bank data. Kemudian bank data ini akan bisa dipakai untuk pelaporan, penulisan. Kemudian bank data ini kan sebenarnya data-data mentah. Nah, ini bisa dianalisis ya, bisa diolah menggunakan model matematika. Misalkan menggunakan Excel gitu ya, data-data tadi dikelompokkan menjadi data-data yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kemudian data-data yang sudah menjadi informasi tadi ini dipakai oleh organisasi untuk problem solver. Ini adalah salah satu konsep yang banyak sekali dipakai sekarang, virtual office system, sistem kantor virtual. Virtual office system ini ada beberapa bentuk. Kalau kita bicara mengenai bisnis, organisasi bisnis ya. Yang pertama, virtual office system ada satu atau beberapa perusahaan yang tidak memiliki kantor. Dia bisa menyewa kantor. Nah, dari sewa kantor tersebut itu ada staf yang melayani surat masuk, surat keluar dan seterusnya. Dan sifatnya itu bukan milik kantor pribadi, tapi merupakan kantor sewaan. Nah, ini yang namanya adalah virtual office gitu ya. Jadi kantornya itu tidak ada. Mungkin kalau di dalam akta pendirian ada gedungnya gitu ya, rumah seseorang dipakai untuk nama perusahaan. Tetapi dalam pernyataannya perusahaan tersebut menyewa office. Jadi ada virtual office. Itu orangnya sebenarnya tidak ada di sana, tapi ada front office-nya, ada orang staffnya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, ada surat masuk, surat keluar.
Nah, bentuk yang lainnya itu adalah virtual office itu bentuk yang sering dipakai di dalam organisasi-organisasi yang menggunakan software, misalkan Bukalapak, kemudian Gojek gitu ya, kemudian Grab gitu ya. Kita tidak tahu kantor Gojek, kantor Grab yang asli itu ada di mana. Yang ada hanyalah gerai-gerainya saja gitu ya. Untuk pendaftaran misalkan wilayah Purwakarta untuk Gojek, Grab, silakan datang ke alamat sini gitu. Itu hanya gerai saja, tapi kantor yang aslinya, kemudian struktur organisasi kantor yang aslinya itu kita tidak benar-benar tahu ya. Nah, inilah virtual office yang ada, sistem yang ada banyak dipakai sekarang ya. Kenapa? Karena yang pertama bisa menghemat biaya untuk tempat, kemudian yang kedua biaya perawatan gedung ya. Jadi semua biaya itu hanya fokus pada pengembangan software saja. Oke. Design support system. Nah, kita lihat di dalam model design support system, core-nya, intinya itu adalah pada manajemen yang ada dalam organisasi, top manajemen, middle manajemen. Nah, ini yang akan memberikan atau membuat suatu keputusan dalam organisasi. Keputusan ini bisa tepat kalau misalkan disokong oleh informasi yang benar. Ya. Nah, informasi yang benar itu awalnya dari mana? Dari database yang benar juga, yang terstruktur dengan baik. Misalkan bank datanya itu tidak ada overlapping, yang kedua tidak ada data-data double. Nah, sehingga data-data yang baik ini bisa diolah menjadi informasi ya. Informasi ini akan sangat bermanfaat. Kalau sumber datanya benar, informasi yang dihasilkan juga pasti akan benar ya. Ini kita harus membuat suatu model untuk desain support system. Intinya itu adalah inputnya dulu. Kalau untuk model matematika, kemudian format pelaporan, kemudian groupware dan lain sebagainya, itu hanya mengikuti saja sebagai tool saja. Tetapi intinya itu adalah di bank datanya dulu. Nah, ERP, Enterprise Resource Planning System, ERP ini sebenarnya konsep lama ya, tahun 80-an juga sudah ada, cuman masih manual mungkin ya. Tahun 90-an beberapa perusahaan mau mengembangkan konsep ERP ini ke dalam sebuah software. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang menggunakan sistem ERP. Enterprise Resource Planning ini berisi tentang data-data dari sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Apa saja sumber dayanya? Sumber daya bahan baku, material, kemudian sumber daya untuk misalkan ya pemasok, kemudian sumber daya untuk manusia, sumber daya untuk keuangan dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, sumber daya ini dapat di-mapping dengan baik. Ya. Kalau perusahaan mau menggunakan konsep seperti ini, gitu ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan ke dalam kolom komentar. Nah, strategic planning level nanti untuk manajemen control level, operating control level. Jadi ini tiga tingkatan manajemen ya. Tingkatan manajemen ini secara umum itu kalau bahasa kita itu ada top, ada middle, ada lower gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah organisasi strategik, perencanaan strategik itu namanya strategic planning, manajemen control, operating control. Sama saja. Nah, jadi kalau kita lihat pola-polanya untuk sistem kontrol di dalam organisasi ya. Kalau misalkan sistem kontrol informasinya itu ini hanya dipengaruhi oleh sumber informasi gitu ya, maka akan polanya gitu ya, ini akan lebih banyak kepada lingkungan ya. Jadi lingkungan inilah akan yang mempengaruhi terhadap organisasi ya, kalau misalkan dipengaruhi oleh sumber organisasi. Nah, apabila
keputusan decision making ini dipengaruhi oleh bentuk dari informasi, ya. Misalkan informasinya sudah diolah menjadi lebih yang baik, kemudian ada pemodelan matematika sehingga pengambilan keputusan itu bisa berdasarkan data-data statistik, kan. Maka ini semua dipengaruhi oleh summary. Summary itu artinya adalah kesimpulan dari pengolahan data menjadi informasi, ya. Jadi kalau ini sifatnya itu lebih banyak ke data mentah menjadi informasi tapi belum ada kesimpulan, biasanya ya masih secara global. Tapi kalau ini sudah ada kesimpulan, misalkan dengan analisis statistik gitu ya, atau dengan analisis strategi planning. Nah, dari organisasi kita sudah bisa melihatnya, ini strategic planning, manajemen kontrol, operating core, ya. Kalau kita lihat proporsinya, semakin ke atas bentuknya semakin piramida. Kenapa? Karena di strategic planning ini seharusnya tidak harus mengurusi urusan-urusan operasional, ya. Artinya seorang pemimpin itu seharusnya hanya mengurusi kebijakan strategis, bukan mengurusi urusan operasional, ya. Seharusnya organisasi yang baik seperti itu. Namun terkadang di dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak seperti ini, piramidanya terkadang terbalik. Jadi di dalam terutama organisasi yang masih startup, yang masih membangun, jadi masih menata sistem gitu ya, biasanya piramidanya itu terbalik. Jadi orang-orang yang berada di bidang strategic planning itu juga harus banyak mengurusi masalah operasional. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di operasional itu dari pertama sistemnya belum stabil. Yang kedua, orang-orang yang ada di dalam operasional karena sistemnya belum stabil, maka dia tidak bisa bekerja berdasarkan sistem. Gitu ya. Oke, mungkin dari slide sini sampai dengan slide ke sana terakhir, ini hanyalah teori-teori dalam organisasi. Ini nanti silakan dipelajari sendiri karena saya yakin sudah paham semuanya. Ya, ini seperti kerangka Misbert gitu ya. Manager itu kan harus plan, organize, step, daring, kemudian kontrol. Kemudian di dalam Misbert ini kerangkanya seperti ini, ada plan, control, direct, step, organize. Itu strategic planning. Untuk manajemen kontrol ya polanya seperti ini. Operating control polanya seperti ini gitu ya. Nah, ini satu organisasi yang efektif sebenarnya. Baik, nah dari sini ya, ini slide akan saya akhiri karena ini semuanya isinya adalah organisasi, bisa dipelajari. Intinya teknologi di dalam sistem informasi, data yang baik itu bisa diaplikasikan ke dalam teknologi yang baik. Baik, ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu kembali minggu depan di hari yang sama. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.